Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sihabihi ajma'in wan nasirin lidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna habibuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak semua, teman-teman jamaah yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga susah payahnya, mujahadahnya untuk kita bisa sama-sama buat amalan zikir ini semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga jadi asbab, jadi wasilah selesainya daripada masalah-masalah kita, jadi wasilah tercapainya hajat-hajat kita, hutang-hutang kita dimudahkan untuk dilunaskan, Masya Allah, dengan barokahnya daripada majlis zikir yang kita buat ini. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman semuanya, kita harus menyadari selepas kita ini diberikan nikmat iman, nikmat keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikasih nikmat lagi yang luar biasa, yaitu menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita minta, tanpa kita susah payah, lahir itu loh sudah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita ngelihat riwayat cerita orang-orang dahulu, maka ditemukan di dalam kitab-kitab mereka itu tentang keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat diterangkan tentang keutamaan Nabi Muhammad. Di dalam kitabnya Injil, kitabnya Nabi Isa, diterangkan keutamaan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, keutamaannya Nabi Muhammad dan umatnya, mereka itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi karena sudah jatahnya mereka menjadi umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, maka jatahnya yaitu tidak menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini yang enggak tahu apa-apa, yang enggak ngapa-ngapain, Masya Allah, lahir itu loh sudah menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Seandainya kita kalau misalkan mikir itu, kita kan sebagai manusia, makhluknya Allah. Mungkin tidak kalau misalkan kita ini sebagai manusia, sama-sama manusianya, kita manusia, umat terdahulu juga manusia. Mungkin enggak kalau misalkan kita ini tidak dilahirkan di umat Muhammad kira-kira? Kan mungkin saja, karena sama-sama manusianya. Sama-sama manusianya. Tapi kehendak Allah, memang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berarti dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari hisab, nanti setelah semuanya hisab selesai, yang mana orang-orang yang sudah keputusannya neraka ya dapat tiket neraka. Nah, orang-orang yang keputusannya surga maka sudah mendapatkan tiket surga. Maka waktu itu ketika mau acaranya itu sudah masuk ke tempatnya masing-masing itu,
maka umat-umat terdahulu tidak diizinkan untuk memasuki surga sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga terlebih dahulu. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi itu nanti di surga itu atau di pintunya surga itu, gerbangnya surga itu ada semacam tombol. Ya, kalau bahasa mudahnya itu halaqatun, bulatan gitu ya, tombol seperti itu. Itu nanti yang diizinkan pertama kali untuk mencet tombol itu yang kemudian terbuka semua pintu surga adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekone keri, tapi masuk surganya terlebih dahulu. Maka mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Umat-umat terdahulu kalau misalkan amal agama, misalkan mereka amal ibadah, maka amalnya satu itu maka akan dibalas dengan satu juga. Amalnya satu, pahalanya satu. Akan tetapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu amal maka minimalnya 10 kali lipat balasannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha dalam Al-Qur'an. Siapa yang datang dengan satu amal kebaikan maka dia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu adalah kelipatan yang minimal. Kalau misalkan nanti ada kondisi-kondisi tertentu, maka akan dibalas lagi lebih dari itu. Misalkan kita sholatnya bukan di masjid kita, sholatnya adalah di Masjid Nabawi, maka berapa kali lipat? Berapa Masjid Nabawi? Berapa? Berapa? Kalau misalkan nanti kita lihat lagi riwayatnya. Kalau misalkan di Madinah itu bisa sampai berapa? Kalau di Mekah itu bisa mencapai 100.000 kali lipat. Kalau misalkan di Madinah itu separohnya. Jadi ada keutamaan-keutamaan tersendiri ketika di tempat-tempat tertentu itu yang dimiliki hanya umat Muhammad SAW. Yang jelas lipatannya itu melebihi di tempat-tempat yang lain. Dan itu hanya berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah barokahnya bukan karena kita ini, akan tapi karena barokahnya nabinya. Itu adalah nabi yang paling mulia, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul malahan. Bukan sekedar pimpinannya manusia. Yang mimpin para nabi, para rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau misalkan umatnya pun kecipratan barokah kemuliaannya. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari dalam hati kita setiap saat. Jadi kita ini adalah hasil daripada perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalkan seperti itu akhirnya apa? Kita ini amal agama akhirnya semangat, kita ngaji semangat, dakwah semangat, zikir semangat, sholat semangat, karena merasa bahwasanya saya ini adalah meneruskan daripada amalan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita insyaallah akan membuat istighosah yang mana ini juga tujuannya adalah untuk menggembirakan baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat untuk daripada memerintahkan manusia untuk mengingat Allah. Mengingat daripada Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Lah kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini meneruskan daripada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan perintah Rasulullah, keinginan Rasulullah, cita-cita Rasulullah, berarti menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini Rasulullah sudah wafat. Kalau misalkan zaman dahulu orang dilihat Rasulullah langsung, zaman sahabat iya menggembirakan Rasulullah. Sekarang Rasulullah wafat, bagaimana? Maka diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, uridat alayya a'malu ummati, walaupun saya sudah wafat akan tapi amalan hambaku itu amalan umatku itu ditampakkan kepada aku. Ananya bagaimana kalau misalkan kita ini sedang dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebaliknya, kalau misalkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi asbab daripada
majlis kita ini menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.